Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir Yunus manfaatnya banyak, bisa memudahkan rezeki, bisa menarik pelanggan orang yang menggalih, bisa menundukkan suami kalau laki kengkang madah. Bisa. Misalnya ibu ada laki madah, diajar ndak muh, ditunjukin ndak muh, nyokasa pembangih palampang. Baca ronyo ndak perlu kudukun dah. Ibu bisa menundukkan laki bisa lunak kakak agak-agak. Baca ronyo, awak kecil pak gua, awak kecilan gua. Dibaca zikir Yunus ko di telingonyo ketikanya sedang lama lalu. Caliknya lama lalu ayat kila mulai keluar. Bati lama lalu tu baca 7 kali di telingo kanan, 7 kali di telinga kiri, hambuih pelan-pelan. Tapi jangan kencang hambuih. Kalau kencang, apa jagonya? Besok ketika laki tu jago pagi, berubah mencari awak. Awak bentuk buruk, rancak bantu dinyo. Indak pueh-puehnya cari awak sampai-sampai laki tu ndak mau pai-pai dari rumah dek mencari awak. Indak mu pai-pai karajonyo malih nyo suko menceli awak sinyo. Oi Yunus salat asar, kemudian maghrib salat Nabi Isa. Kapan Isa salat Nabi Isa? Ketika Nabi Isa dimi'rajkan oleh Allah, maka salat 3 rakaat. Berhubungan jawab tadi, 2 lubang hidung, cie lubang muncung. Salat 3 rakaat, bentuk rasa syukur kepada Allah. Salat Nabi Isa. Kemudian Isa salat Nabi Musa. Kapan Musa salat 4 rakaat? Ketika Musa selamat dari kejaran Firaun di Laut Merah. Maka Musa dengan kaumnya sembahyang 4 rakaat. Itu sembahyang Nabi Musa. Dan subuh adalah salat Nabi Adam. Kapan Nabi Adam salat subuh? Ketika Adam bertemu dengan Siti Hawa, kekasih tercintanya. Sekian puluh tahun berpisah Adam jo Hawa dek gara-gara sengenek masalah. Tak ada masalah banyak, seketek masalah, cie masalahnya. Awak lannya banyak masalah, tak bangi tuan kawak dah. Nabi Adam cie masalah merabu, nyusi kedoya. Gara-gara cie masalah, Nabi Adam jo Siti Hawa pakai baju sutra, nyo lapihan baju sutra, nyo telanjang bule jatuh kedoya. Nabi Adam baduo jo Siti Hawa dalam serugo, dia gara-gara cie masalah, berpisah sekian puluh tahun. Nabi Adam biasanya tidak berdosa, tapi setelah berbuat cie masalah dan berdosa, dosanya tidak diampuni Tuhan, melainkan taubat di Mekah Al-Mukarramah. Bayangin tuh. Bahkan Nabi Adam gara-gara cie masalah diusir dari surga, ditinggalkan kedoya. Cie masalah. Awak banyak masalah. Masih di rumah jauh dah? Masih kan? Diusir tak diulaan? Tidak. Tanggal tak baju awak cempak orang? Tidak. Betapa tambah baju berlemari. Bertobat awak perlu di Mekah? Tidak. Bisa di rumah. Nabi Adam cik masalah, berhadapan dengan banyak masalah. Awak banyak masalah seperti tidak ada masalah. Itulah yang kata orang bijak.
Bahkan kata Rasulullah, asyratis sa'ah, terjadi tanda-tanda kiamat. Pertama, kebenaran akan nampak. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar, yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Kemakmuran cuma kata, keadilan cuma teori. Hukum hanya untuk orang ketek, orang besar tidak mampan hukum. Betul? Inilah doya. Inilah doya. Jadi digambarkan oleh Rasulullah, bahkan diawali oleh Adam pun hanya satu masalah, berhadapan banyak masalah. Awaklah banyak masalah, seolah-olah tak ada masalah. Tak ada masalah. Cari masalah-masalah sekarang. Balun le ayah memperkosa anak, ayah membunuh anak, ayah baca macam. Ada lagi beredar di TikTok viral, seorang anak mempunyai ibu yang sudah tua, yang tak mungkin duduk talak makan sendiri, disuapin tak mau, bahkan dikajambanan ibunya. Naudzubillah, semua naudzubillah. Begitu besar jasa mak jo ayah awak bu. Kesempatan hari ini ketika masih ada induk, masih ada ayah bu, kita kembali membalas jasa mereka. Hal itulah digambarkan dalam satu hadis. Qila sab'atun asyatun nawirul khamra. Ada 7 perkara yang dapat menerangi kubur. Tadi dah disampaikan oleh protokol pertama tuanku awak. Kubur tiap hari mengimbau. Diimbau tiap hari. 5 kali memanggil awak tiap hari. Salah satu yang disampaikan oleh beliau tadi. 5 kali mengimbau orang. Maka untuk aman awak masuk ke dalam kubur, yang pertama awal wal al-ikhlasu fil ibadah. Pertama, tanamkan rasa keikhlasan di dalam berubudiyah dan ibadah kepada Allah. Itu pertama. Awak kemari hadir bukan karena siapa. Awak sembahyang bukan karena apa. Awak mengaji bukan karena siapa-siapa, tapi untuk mendapatkan reza al-ikhlas. Yang kedua, birrul walidain. Berbaktilah awak kepada ibu bapak bu. Bara banyak hari ini bu. Cobalah kita renungkan gak seketik pejam jo mata buka mata hati. Bayangkan induk di muka awak kini, bayangkan ayah di muka awak kini. Besar perjuangan pengorbanan mereka bu. 9 bulan awak dalam kandungan mak, 9 bulan 10 hari normal. Ada kadang kala 7 bulan. Ada yang tak sasak kadang 3 bulan lahir. Tasasak namanya tu pak nak. Tasasak. Adalah lebih tasasak hari Jumaat menikah, Sabtu lahir cie. Itu tasasak lo nama tu. Tu tasasak tu. Tasasak tu. Nyo ndak mula-mula. Kadang awak kan payah. Ibadah rajin, ke surau rajin, mengaji rajin. Ala 8 tahun menikah, alun punya anak kadang. Le berdoa, le ikhtiar anak jak jodoh. Orang sabalah kadang nak do laki 2 anak kadang. Alhamdulillah. Apa yang kedua? Birrul walidain. Birrul walidain. Mengabdi kepada kedua orang tua, berbakti kepada orang tua kita. Awak bisa tak kaku awalnya di ayah di induk jo. Nak do ayah jo induk le bisa awak tak kaku ko. Ndak. 9 bulan dalam kandungannya bu. Kama apa nyo bawa harapan mak jo ayah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah ya Rabb, berikan aku anak yang soleh. Kemudian awaklah masuknya lahir, berjuang lo antara hidup jo mati bu. Jangan dikira orang Malayan kau lasuh. Lasuh atau tidak? Lasuh atau tidak? Sakit atau tidak? Sakit. Tapi kau beranak panjang kajo. Hah? Apa-apa kau mah tentu dinyoba sakitnya Malayan. Ya tu nak. Maka kok mengaratilah apa-apa di kampung awak payahnya Malayan, susahnya mengandung, indah ka bangi-banginya kawak tu dah. Indah kanyo pecaruk-caruk awak tu dah. Indah nyo sakiti hati awak tu dah. Indah nyo tetesin ayo mata awak tu dah. Nyo nak mengarati dah pelo laki pakak lo.
Kurang awak kini leh. Yo tu nak. Yo tu nak. Bara banyak para ibu-ibu rumah tangga mengeluh. Adolo sebaliknya indak salah jo laki-laki kerana laki ko saulah. Karajonyo rajin, pembangi hindak, nyopamuh, saulah, pecewe indak, main tito indak, main video indak tentu dinyoko api jadul lo, tiba di bini lo cingkah hak pange. Sabat tak kepetai arta, sabat tak kepetai gonoria, sabat tak kepetai kata. Kapatang tiba di jam gadang, kinilah tiba ngaresiano, besok tiba dia yangi, besoknya tiba dia dingin. Flu salah tiba di nau singkarak berhenti lo di nau maninjau. Ili mudik silih berganti kadang-kadang. Si laki jungki balik di sawah siang jo malam. Si bini main tito. Selfie-selfian di bawah jembatan, atas jembatan kaki kateh kalau apa. Oi. Jadi bandanya awak gua saling pengertian. Banyak rumah tangga bahagia, tercapai apa yang menjadi cita-cita. Tapi tidak jarang rumah tangga yang tenggelam sebelum sampai ke pantai yang akan dituju. Betul. Dulu cali hari-hari perkenalan seseorang menjanjikan keindahan. Sehari tak ketemu kadang rasa seminggu. Seminggu tak ketemu kadang rasa sebulan. Sebulan tak basuh kadang pingsan. Tapi setelah pernikahan apa yang terjadi? Karena kurangnya pengertian. Kalau baru menikah memang honeymoon bu, honeymoon bana. Ndak pandai bini masak gulai, keasinan sekilo masuk garam ke dalam. Asin dicuba oleh laki. Keluar matonya. Begitu. Kata bini, abang asin. Ndak. Kenapa ndak terasa asin? Cinta. Cinta. Walaupun asin gulai, walaupun pahit kopi, kalau baru menikah manis sadualah. Ternyata cinta mengalahkan garam sekilo. Tidak ada nampak awak kurang robo. Nakkah kurang jelek? Awak nak nampak jelek dinyo rancak. Nak babadak rancak lo. Baru menikah. Jalan berdua-dua, bergandengan tangan. Sengenek bini terpeleset. Cameh laki bukan main. Hati-hati yang entah yo jatuh tak indah. Dek trompa panjang tumit terpeleset. Cameh laki. Apa. Punya anak 3 onderdil pada rontok. Olilah mulai berubah. Anak kacang-kacang lah letak pulau. Rantai banyak nan kandui. Gigi tarik nak duk, gigi otrek nan tibo. Blok lah mulai lapang pulau. Ense lah lapeh ciek lo. Oli lah berubah. Dulu merek oli top 1. Kini berubah one top. Oleh karena itu, tanamkan rasa pengertian di antara kita. Kalau suami mengerti terhadap istrinya, istrinya paham terhadap suaminya, mereka saling pengertian, insyaallah rumah tangga sesuai doa yang didoakan oleh tuanku waktu menikah. Allah ma'alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura, dan seterusnya. Tapi kenapa tak terwujud doa itu dalam kehidupan mereka? Karena kurangnya saling pengertian. Maka Isra Mi'raj diawali peristiwa itu bermacam bentuk dilihat oleh Nabi. Ada orang yang mencakar-cakar mukanya, ada orang yang memukul-mukul kepalanya, ada orang yang menyisik-nyisik dengan benda tajam badannya, dan lain sebagainya. Semuanya peristiwa yang bakal terjadi, kata Jibril. Hari ini mulai nampak satu persatu. Lah selesai. Ambo nak cerita tulis dah.
Langsung Nabi berangkat ke Masjid Baitul Muqaddis. Sampai di Masjid Baitul Muqaddis, burak yang dipanjat oleh Nabi dikabik di luar. Kenapa burak di luar? Karena burak tak sembahyang. Burak di luar. Jadi yang di luar nah, itu termasuk teras. Nah, Nabi tidak mengabik burak di teras. Nah, itu Nabi mengabik burak di luar di halaman Masjid Baitul Muqaddis. Nah, berarti yang di teras tidak termasuk. Nah, singkat cerita, lah dikabik burak di luar. Di mana pengabiknya? Tampik pengabiknya burak para nabi-nabi, termasuk tampik pengabik burak Nabi Ibrahim dahulu. Karena burak yang ditunggangi oleh Muhammad adalah burak yang pernah ditunggangi oleh Ibrahim Khalilullah. Lah Nabi masuk ke dalam, disambut oleh para malaikat. Singkat cerita, langsung sembahyang 2 rakaat. Siap sembahyang, kata Jibril, "Hai Muhammad." "Ya Jibril." "Kau ada air 2. Cie air susu, cie air arak. Pilih dia engkau, hai Muhammad. Cuma malam kini beda, nak doi susu dah." Nyo, dua air putih. Nyo, kalau Isra Mi'raj kau ada air susu cie. Karena Nabi Muhammad disajikan air susu. Nabi memilih susu. Nyo minum. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum oleh Nabi. Tinggal seketik. "Hai Muhammad, sadaqta ya Muhammad, kau benar memilih susu minumanmu, menyatakan Islam kepada agama umatmu. Sayang seketik Muhammad, kau tidak menghabiskan air susu tersebut. Kalau kau habis minum, hai Muhammad, seluruh umatmu termasuk Ustaz Maulana Al-Banjari LCMA 7 Buya selama tidak kabar mandanga di Muhammad bahwa kalau habis dosa, nyuambi air balik kanyo minuman. Jibril melarang, hai Muhammad, tidak boleh minum yang kedua kali. Air ludah kau tidak boleh dijilek-lek. Alah ludah lah tu, kau kan ada nak ketujuh joko dah, ada yang jajuk joko, ada yang talak dua keteknya. Besok menyusuh sinan, kamu ngapa? Mencari anak. Kecil cari maknya selesai tu. Ya tu dah. Makanya ibu-ibu, kau ada laki berani, padia saja. Jangan dijapui-japui. Kalau awak japui gadang kepalanya, besok tambah marah saya awak. Ada nak katuju dah kau, aku japui joden. Oi, jangan dijapui. Biarnya menyesok seorang. Mau aja. Bila bertanya, kamu hal mari. Alah pai ka pulang. Ada nak katuju kau lai. Ada ka laki lai. Hanya panik tu. Tolong deh. Oi. Bo, kau ada laki pengganyi. Si kau nak do kau do. Kau nan saulah salinya kau. Kok kami ditinggal, kami cari lo lai. Takah tu. Jambar aku. Nak do cerita le do. Hampir 1:30 cali ya. Ceramah Isra Mi'raj kau 1 jam 5 balik. Kau lah 2 jam lebih. Kau jam 2:30 bahasa mana tu? Nah, singkat cerita, diminum air susu. Lalu setelahnya ambil air susunya minum, makanya isyarah air susu kok air yang istimewa. Banyak vitamin, banyak keberkahan. Rasul memilih air susu. Bahkan sunnah hukumnya minum air susu. Makanya bapak banyak minum susu. Dah apa? Anak-anak boleh menyusu. Sunnah. Betul?
Apa-apa? Jangan galak. Kaji kalau digalakan caya. Caya. Kok kaji yang mau baca. Ambo galak dia ulah wak galak. Coba awak nak galak. Ambo nak lo galak dah. Lah, pokoknya minum susu badan sehat. Itu sajalah. Lah, berangkat Nabi. Naik 2 buah tangga. Yang satu tangga ameh, yang satu tangga perak. Singkirnya ameh akhirat, perak dunia. Nabi memijak perak memaci ameh, meninggalkan dunia dan menuju akhirat. Karena itu dunia kau nak doa rago perak. Perak. Bako peraknya buya. Cali dalam Al-Quran. Surah Al-Kahfi ayat 7. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya apapun yang ada di dunia, kau pitinan balipe-lipe, kau rumah yang bertingkik-tingkik, kau oto yang mengkilek-kilek, kau laki awak kami gagah-gagah, pokoknya apa sajalah, pitinan banyak, hartonan banyak, sawah yang laweh, jabatan nan tinggi, itu sadonyo zinatallah, hanya perhiasan, Bu. Apa nama wangihan? Perhiasan. Aku kadang cincin ameh sameh dia kena hasil manjik karambi ke petang. Dek kini karambi sedang mahal, dapat beli ameh sameh. Wah, pai ke Lubuk Alung beli ameh. Dapat beli ameh sameh. Pulang dari Lubuk Alung, undi hongehnya. Melantik-lantik tangan tu. Wah, bantukan semua api tangan tu. Padahal hasil panjik kerambi dak lo nyo tanam do. Apanya nan tanam? Gaya lo jo barang orang. Bangga lo yang punya orang. Kalau awak nanam kerambi, awak nak manjik kerambi, awak nak menjual kerambi, barang awak. Aku awak lahir terpancar dari lubang, kerambi lah do tak. Kini bagaya lo awak sameh. Bangga. Itu penyakit hati. Orang sabalah 3,5 kilo mehnya. Nak donyo gaya doh. Nak donyo bangga. Nyo bikin galang sebelah kanan gadang 1 kilo. Nyo bikin galang sebelah kiri gadang 1 kilo. Nyo bikin manik-manik sebelah gadang 0,5 kilo. Nyo bikin sebelah gadang 0,5 kilo. Berapa kilo? 3 kilo. Kemudian nyo bikin pula mainan manik-maniknya itu seperampe menjadi 3 kilo 1,5. Tidak pernah nyo pakai doh. Bako dari pakai buya barek 3,5 kilo. Nggak ada nyo pakai, nyo letakkan di rumah. Lenyo sabu ikawa, ameh den 3,5 kilo, 3,5 kilo. Le takatunyo. Ndak, nyo ano saja. Saking ano nyo bameh 3,5 kilo, nyo masuk ameh dalam peti nyo kunci. Peti nyo masuk dalam leci nyo kunci lo. Leci nyo bawa dalam lemari nyo kunci pulo. Lemari nyo angkui ke dalam kamar nyo kunci pulo. Kamar nyo bikin dalam rumah, pintu rumah nyo kunci lo. Rumah nyo bikin pakai pagar, gerbang nyo kunci lo. 6 kunci nyo. 3 kilo ameh nyo. Ano sajo nyo. Nak do nyo tau tar. Awak sameh ameh maha. Allah tu. Ndak mungkin dah. Besok kami ketiku le tu. Lalu mulai ke petang dak jo. Jadi berkemungkinan pengajian tidak sampai tuntas. Tapi pasti setelah Nabi naikkan 2 tangga sampai ke pintu langit pertama yang bernama Babul Hafidah. Langsung langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dah selesai tiba langit ketujuh. Basobok je Ibrahim. Apa kata Ibrahim Muhammad? Perbanyakkan umatmu tanam tanaman surga.
Apa tanaman surga ya Khalilullah? Ibrahim pun berkata, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Itu tanaman surga. Makin banyak kita baca, makin luas tanaman kita di akhirat. Pemalih kita baca, tak punya tanaman di akhirat. Tanamlah padi hari ini, padi akan kita potong nanti di akhirat. Kalau rumput kita tanam kini, insya Allah tidak akan mungkin memotong padi nanti. Kebaikan kita kerjakan, kebaikan kita terima, keburukan kita kerjakan, kebaikan tak pernah muncul. Tapi kebaikan kita kerjakan, keburukan ikut ke belakang. Padi dan kita tanam, maka rumput tumbuh seorang di belah. Maka padi itu bersihkanlah dengan rumputnya, karena rumput menjadi ujian dalam keimanan. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah saya membiarkan saja kamu beriman kepadaku wa hum la yuftanun, sementara imanmu belum kami uji lebih dahulu. Singkat cerita, berpisah Jibril dengan Muhammad, dan kemudian langsung Nabi naik melewati hijab. Singkat ceritanya sampai bertemu dengan Allah. Kalau mau bahas masalah ma'rifah berarti panjang cerita le. Tapi dipastikan bagaimana kita bisa bermakrifah hari ini, karena salat merupakan mi'raj, naiknya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jalannya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasadal jasadahu. Barang siapa mengenal diri, sungguh dia dapat mengenal Tuhannya, dan siapa yanglah dapat mengenal Tuhannya, maka lenyaplah dirinya. Kenapa bisa lenyap? Ketika sahabat bertanya kepada Ali karamallahu wajhah, wahai Ali, bagaimana kau mengenal Tuhan? Maka Ali menjawab, ariftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Maka persoalan zat dibatasi oleh dalil. Tafakkaru fi sifati wala tafakkaru fi zati. Berpikirlah kamu dengan sifatku, jangan kau berpikir dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, bersihkanlah jiwa agar nur masuk dalam hati, sehingga bisa kashful hijab, dibukanya pembatas antara kita dengan Allah. Maka jalannya man zayyana zahirahu bil mujahadah hasanallahu sarairahu bil musyahadah. Barang siapa menghiasi zahirnya dengan mujahadah, Allah bersumpah akan memperbaiki batinnya dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai selesai, sampai at-tahiyatul mubarakatuh salawatu dan seterusnya. Masalah at-tahiyatul mubarakatuh sampai seterusnya dalam syariatnya dijawab, dikatakan oleh Muhammad, dan dijawab oleh Allah, dan dijawab lagi oleh Muhammad. Pada dasarnya sifat yang berkata, zat yang menjawab. Oleh karena itu, selesai pertemuan antara Allah dengan Muhammad, yang kemudian dapatlah oleh-olehnya. Karena kata awak, kok berjalan berbuah tangan, kok balenggak, kok berjalan berbuah batih, kok balenggang berbuah tangan. Maka ketika Allah bertemu dengan Muhammad, Muhammad bertemu dengan Allah, dapat oleh-oleh. Oleh-oleh yang pertama, salat 50 waktu lah disampaikan tadi. Sampai ke langit yang ke-6, kata Musa, arji ila rabbika, kembali engkau kepada Tuhan engkau. Dengan dua pendapat. Ada pendapat mengatakan 10 kurang. Ada pendapat yang mengatakan 5 kurang. Tapi dipastikan dari kekurangan itu istimewa kepada umat Muhammad. Sungguh pun 5 waktu kita kerjakan, maka pahalanya sama 50 waktu. Kenapa tidak boleh 50 waktu? Karena di mana Nabi Musa berkata tadi, hai Muhammad, tidak kata lo umatmu mengerjakan 50. Kenapa? Umatmu ketek-ketek. Umatmu banyak gadang otak. Banyak gadang otak. Makanya kalau yang badan ketek-ketek, otak gadang tuh.
Boleh dicari. Carilah kalau ada orang badan ngenek, lado padi, itu padi mota tu. Kadang-kadang orang gadang di otak tu. Oi. Oi. Singkek cerita sampai turun. Pas pagi hari. Subuh. Salat pertama dilakukan oleh Rasulullah bersama para nabi. Yaitu salat subuh. Yang kemudian barulah salat secara berjamaah Rasulullah dengan para sahabat yang banyak. Kapan? Adalah salat asar. Makanya kalau orang sembahyang sampai 10 itu diawali salatnya salat asar. Mengiktibarkan dari peristiwa Isra wal Mi'raj sampai pulang sampai selesai. Karena kaji tidak mungkin disampaikan, mungkin jam 3 sudah. Leka taluk mendengar. Ambo ndak taluk mengecek. Jadi kolah dapat yang kita sampaikan pada malam kini, insyaallah kapan-kapan kita sambung kembali dalam episode selanjutnya setelah pesan-pesan berikut ini. Kok ndak puas kaji yang malam kini, boleh buka di Facebook ambo Maulana berjubah bersorban tak ambo tu ambo tu. Tapi ada ketik ndak aja wasebok tak ambo. Ndak aja tu buka Facebook tu dah. Berarti paket awak habis tu. Maulana. InsyaAllah banyak pengajian di situ. Memang itu isi sadonya. Mudah-mudahan bermanfaat, ambil dan elok dan campaan dan buruk. Kata orang Arab, waqad yurjali jarhi sayfi bur'un wala bur'un liman jarhal lisan. Kalau pedang lukain tubuh, masih kan ada harapan sembuh. Tapi kalau lisan lukain hati, kemana obat hendak dicari? Terima kasih. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Amin kalimat waqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubasu insyaallah minal aminin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadamati yaumal qiyamah innaka sami'ud du'a wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna ya Allah min muqimis salah wa la taj'alna ya Allah minat tariqis salah. Allahumma ja'alna ya Allah minal mutawaffiqin wa la taj'alna ya Allah minal mutafarriqin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid dinina wa barakatan fil umrina wasihatan fil jasadina wasi'atan fi rizqina wa taubatan qabla al maut wa syahadatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa 'afwan 'indal hisab wa amanan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana tawakkalna 'ala Allah bismillah amanna billah wa tawakkalna 'ala Allah. Rabbana la taj'alna fitnah lil qaumidh dhalimin wa najjina minal qaumil kafirin wal musyrikin wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.